Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Ibu Saudara yang lebih baik yang dari sana duduk di tengah sini saja. Boleh? Cepat? Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah tema bersama Roh Tuhan, orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Saya mau menyampaikan sebuah tema penting, bersama Tuhan orang biasa bisa menjadi orang yang luar biasa. Ada sebuah cerita dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ada seorang bernama Gideon. Gideon ini adalah orang biasa, orang yang tidak percaya diri, orang yang minder, orang yang merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak akan lama di sini. Saya ingin langsung kita bangkit berdiri. Kita perhatikan beberapa ayat ini supaya kita bisa mengerti. Kita bersama Roh Tuhan, orang biasa, orang-orang biasa seperti kita bisa menjadi orang-orang luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, kita baca bersama-sama. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus orang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Perhatikan ayat selanjutnya berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin Ofra, kepunyaan Yoas. Ya, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon, perhatikan saudara-saudara, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara-saudara, ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu aku akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara-saudara, silakan duduk. Bapak Ibu perhatikan baik-baik siapa Gideon. Perhatikan baik-baik siapa Gideon. Gideon adalah orang yang merasa kecil, orang yang merasa lemah, orang yang merasa minder, orang yang merasa tidak layak, orang yang merasa orang yang tidak penting bagi dirinya sendiri. Tapi justru melalui dialah Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan, bahwa sekalipun Gideon bukan siapa-siapa, tetapi di tangan Tuhan Gideon bisa menjadi seorang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Saya ingin menyampaikan pesan penting karena ada beberapa orang yang sedang bergumul dengan pribadinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang sedang bergumul dengan pribadinya sendiri. Apa yang saya maksud dengan bergumul dengan pribadinya sendiri? Setiap manusia sebenarnya diberikan kelebihan lepas dari kekurangannya. Nah, yang menarik adalah kita akhirnya menjadi orang yang minder, kita menjadi orang yang tidak percaya diri, kita menjadi orang yang ragu-ragu dengan kita. Karena yang biasa kita perhatikan adalah titik lemah kita. Setiap manusia ini lucu. Semua orang diberi bukan hanya kekurangan, tapi ada kelebihannya. Nah, yang menarik adalah
Kenapa kita jadi orang minder? Karena kita selalu melihat sisi kurang kita. Itu sebabnya perhatikan cara kita berhidup, kita berpakaian, kita berdandan. Perhatikan, selalu kita menutupi apa yang menjadi kelemahan kita. Ya kan? Kenapa kita melakukan itu? Contoh, setiap kita ini kan lahir sudah ada rambut. Tapi rasanya kalau Anda potong rambut, orang Kupang bilang, tak salah saja. Hari itu Anda tidak percaya diri. Padahal rambut itu biasa saja. Nah, tapi lihat, ketika kita fokus pada sesuatu yang yang kita anggap kurang, maka hari itu tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi tidak sempurna. Contoh lagi, ketika kita ke pesta, lalu tiba-tiba orang bisik, "Pak, celana Bapak robek." Maka hari itu sebenarnya Anda sudah dengan pedenya pergi ke pesta dengan pakaian yang Anda pikir ini tepat, Anda akan berjalan dengan kepala terangkat, tapi gara-gara orang bisik, "Bapak ada sedikit robek di belakang." Anda tahu hari itu mengganggu seluruh tubuh saudara. Padahal itu hanya bagian kecil. Nah, ini saya kasih ingat saudara. Ketika saudara fokus pada hal-hal yang bukan kelebihan saudara, maka saudara tidak akan bisa melihat siapa Anda dan potensi apa yang ada di dalam diri Anda. Yang setuju katakan amin. Jadi, mari saya bawa saudara. Gideon adalah orang yang selalu fokus kepada dia. Dia dari bangsa kecil, ya kan? Tadi dia bilang, "Saya dari bangsa kecil, dari keturunan orang kecil. Saya bukan siapa-siapa." Tapi kalau saudara baca tadi, Tuhan bilang, "Memang kamu bukan siapa-siapa, tapi di tanganku engkau adalah pahlawan yang perkasa." Saya mau saudara lihat dari pandangan mata Tuhan. Nah, karena ini minggu-minggu di mana kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus, karena itu dalam 2 minggu ke depan ini saya akan bicara tentang Roh Tuhan. Dan karena kita akan lihat ketika kita ada bersama Roh Tuhan, tadi saya bilang, dengar baik-baik, ketika Anda memiliki Roh Tuhan, Roh yang besar itu, maka siapapun Anda yang Anda anggap sebagai orang biasa, orang kecil, Allah bisa ubah jadi orang yang luar biasa. Nah, saya tulis sini, kadang kita merasa seperti Gideon. Kita merasa kita bukan siapa-siapa. Kita merasa bahwa mana mungkin Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau jadikan saya ini yang orang biasa ini menjadi, tadi saya bilang, luar biasa. Bagi Tuhan, pertama dengar, tidak ada yang mustahil. Gideon orang biasa, tapi Tuhan pakai dia untuk memenangkan peperangan bagi orang Israel. Dia mau pakai siapa saja yang dia rindu, mau pakai. Karena itu yang penting, perhatikan ini saya bilang, bukan seberapa Anda mampu, tapi seberapa Anda mau. Perhatikan, Tuhan tidak melihat seberapa Anda mampu, tapi seberapa Anda mau. Makanya di gereja ini kita awalnya kan pelayanan bukan orang-orang sempurna main musik. Anak-anak saya memulai pelayanan bukan sebagai pemusik yang hari ini mereka bisa main. Singer dan song leader saya tahu tidak semua punya talenta untuk Anda berdiri langsung jadi singer song leader yang bagus. Penari, kita mulai dengan banyak kesalahan, tapi tidak boleh menutup kemampuan Tuhan untuk memakai kita hanya karena kita berkata saya tak mampu. Jadi saya bilang yang penting bukan tidak mampunya, tapi yang penting mau tidak saudara dipakai Tuhan. Wow, waktu saya renung ini saya bilang, Tuhan luar biasa. Kalau orang muda tangkap ini, Tuhan bisa jadikan siapa saja. Jadi kalau alasan tidak mampu, semua orang akan berkata tidak mampu. Tapi ketika ada orang berkata saya mau, maka Tuhan akan memampukan dia. Jadi persoalan bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Amin. Siapa yang di sini lahir langsung bisa mau bawa mobil? Ada bayi di sini lahir langsung bisa bawa mobil? Tidak ada. Tapi kenapa ada orang bisa bawa mobil, ada yang tidak? Yang lucu, ada orang punya mobil tapi tidak tahu bawa mobil. Saya kenal ada orang kaya bisa beli mobil berapa saja, tapi dia tidak pernah bisa bawa mobil. Kenapa? Karena tadi saya bilang sebenarnya bukan persoalan mampu, dia mampu, ya kan? Mampu beli mobil, tapi dia tidak mau, itu persoalan. Demikian dengan Tuhan. Nah itu sebabnya poin pertama. Yang pertama saudara perhatikan,
ketika kita ada di masa-masa Roh Kudus atau masa-masa pencurahan Roh Kudus ini, pertama saya kasih ingat saudara untuk bisa lihat potensi ilahi yang ada di dalam diri saudara. Pertama saya kasih ingat saudara, jangan meremehkan siapa Anda. Jangan pernah meremehkan dirimu hanya karena kita merasa kita orang biasa. Dengar, jangan pernah meremehkan dirimu hanya karena kamu menganggap saudara orang apa? Biasa. Bapak Ibu, sebelum saya bahas ini saya tulis ini, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang bisa membandingkan kita, tapi kita sendiri jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan kita adalah, tadi saya bilang, bukan kita fokus pada kelebihan, tapi kita fokus pada kelebihan orang lain. Sehingga kita bilang, kenapa ya saya tidak lebih baik dari dia? Kenapa saya tidak lebih baik dari dia? Masalahnya Tuhan ciptakan kita tidak sama, unik. Setiap kita, tadi saya bilang, punya kelemahan, tapi kita juga punya kelebihan. Karena itu kita mulai dari sini. Ketika Roh Tuhan Anda izinkan bekerja, maka pertama, jangan meremehkan siapa dirimu hanya karena kita orang-orang biasa yang mungkin juga lahir dari keluarga dan orang-orang biasa. Apa yang saya maksud? Bapak Ibu perhatikan ayat 15, perhatikan. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, perhatikan apa? Kaumku adalah paling kecil. Keturunan saya ini kan keturunan orang susah, Bapak Gembala. Keturunan orang saya ini kan orang kampung, Bapak. Keturunan saya ini dari nenek sampai cucu-cucunya hanya orang-orang yang bermimpi jadi orang luar. Tapi kami ini tetap orang kecil. Inilah yang menjadi hambatan Tuhan menjadikan Anda luar biasa. Saudara lihat lagi, di antara suku Manasye, aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Di antara suku Alor, nah, saya ini paling jelek, paling tidak berarti ya. Dari suku Rote Sabu saya, kita mulai melihat pada apa? Kelemahan kita, siapa kita. Kita lupa bahwa tadi saya bilang ada sesuatu yang besar yang tersimpan dalam diri seseorang. Saudara dengar pernyataan sini, saudara dengar pernyataan saya. Saudara dengar ini, saya tiba-tiba ingat ini. Setiap orang, dengar, setiap orang biasa adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk meraih rencana Tuhan yang besar. Sekali lagi, kita ini memang orang biasa, tapi sebenarnya di dalam diri kita, karena ada Roh Allah yang besar tadi, kita ini sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi orang luar biasa. Nah, ini yang tidak ditangkap banyak orang. Dan kalau itu saya berharap Anda bertobat. Yang saya maksudkan begini, saudara. Sebelum kita bahas lebih jauh, perhatikan. Kata kecil di sini, ini kalau saudara lihat ini, itu kata itu diterjemahkan dengan kata Nathan. Jadi Nathan itu artinya dalam bahasa Ibrani kecil. Selain kata kecil, tidak berarti, tidak layak atau hina. Namun saudara perhatikan tadi, waktu siapa namanya Gideon melihat, saya ini dari kata ini, saya kecil, itu artinya begini, saya ini tidak penting. Bukan hanya untuk keluarga saya, bagi diri saya saja sudah tidak penting. Bagi saya ini, saya tidak layak. Tadi saya bilang sejumlah alasan. Saya ini hina, kotor. Nah, tapi tadi saya bilang, waktu kita melihat potensi kita kecil, justru Tuhan bilang sama dia apa? Kamu pahlawan yang perkasa. Apa artinya? Tuhan dari dulu tidak pernah lihat sisi lemahmu. Tuhan selalu lihat ada celah besar, yaitu dia melihat potensi besar yang ada dalam diri saudara dan saya. Amin. Kalau saya mundur ke belakang, saya kasih contoh diri saya. Puluhan tahun yang lalu saya berada di titik Gideon. Saya merasa saya tidak bisa bicara, berdiri depan umum gugup. Saya merasa saya paling jelek, saya paling bodoh dari antara semua kakak adik.
Saya berada di situ. Tapi hari ini, ya kemarin saya bilang kepada beberapa orang ketika saya ke pesta, itu pestanya orang-orang kaya. Karena yang menikah ini yang menikah ini adalah anak seorang pengusaha atau seorang yang cukup sukses. Waktu saya diundang, saya satu-satunya orang luar yang bukan pengusaha. Saya hanya seorang pendeta kampung tadi. Jadi waktu saya turun, saudara, mereka cerita tentang bisnis mereka. Anda satu ketemu lalu dia bilang, Pak Pendeta tahu. Ya, saya tahu dia bukan orang sombong, dia rendah hati sekali. Dia tidak bercerita ini untuk menjadi kesombongan, tapi saya belajar satu hal. Ketika dia cerita begini, Pak Pendeta tahu, saya ini punya duit banyak, saya punya anak satu, tapi sayang dia, maaf dia sebut ya, autis. Jadi dia hanya punya anak tunggal, tapi dia punya kekayaan banyak. Untuk bisa menyenangkan anak dan istrinya, dia selain belikan harta, belikan banyak barang untuk mereka, tapi dia bilang gini, supaya bisa kumpul sama mereka, saya ini kan sering ke hotel-hotel nginap. Apa namanya, ruang VIP kelas itu, Pak Bambang namanya apa lagi, apa presiden apa, suite ke apa tuh saya lupa. Dia lihat ada satu kamar yang bagus, sekali semalam 3,5 dipakai. Dia bilang sama tukangnya, kamu bikin satu kamar saya. Saudara tahu kamarnya ukuran berapa? Ukuran kayak kita punya gereja yang lama, 6 kali 15 satu kamar. Semua itu kebanyakan marmer, batu-batu alam. Dia kasih tahu saya, Pak Pendeta tahu, semua dia kasih masuk perlengkapan, berapa AC memang dalam kamar itu, hanya untuk supaya mereka satu keluarga. Tapi bukan itu maksud saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kamar saya satu saja dari seluruh ruangan itu, dari gedung yang besar itu, setengah bagiannya kamarnya satu. Saya tanya, itu berapa biayanya? 4,5 M hanya untuk satu kamar. Lalu satu lagi cerita mengenai usahanya dari Manado. Saya berdiri di situ. Saya membayangkan kalau ini masih dulu saya, pasti saya sudah lari pulang. Saya mau cerita apa? Mereka cerita tentang usaha mereka berhasil, saya mau cerita apa? Tapi karena saya sadar bahwa hari ini saya berdiri bukan sebagai pengusaha, tapi saya berdiri sebagai seorang hamba Allah yang oleh Tuhan, saya bukan siapa-siapa kemarin, tapi oleh Tuhan angkat saya berdiri dengan santai. Jadi kami bicara, enak duduk makan bersama. Dulu saya minder. Setelah itu kita ke pesta, semua orang-orang Chinese, hanya saya yang paling gelap. Ruangan sudah suram-suram lagi, saya paling gelap. Tapi saya tidak lagi minder seperti dulu. Saya maju dengan lapang karena saya dikasih VIP, duduk paling depan, duduk di antara mereka tanpa merasa minder. Maksud saya begini, saudara, puluhan yang tahun yang lalu mungkin Anda dan saya adalah orang yang hanya melihat sisi kurang. Tetapi hari ini ketika saya berada di antara orang-orang, dalam tanda kutip orang besar itu, saya baru sadar bahwa Tuhan tidak pernah lihat sisi kecil saya. Tuhan melihat sisi besar yang Dia mau kerjakan dalam diri saudara dan saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ketika saya ada di sini, saya mulai berpikir Tuhan memang hebat. Tuhan memang dahsyat. Tuhan memang luar biasa. Saya naik kapal Dharma Kartika 5 yang katanya mirip hotel. Seperti Tuhan bawa saya puluhan tahun yang lalu, saya naik Dobon Solo. Waktu saya kuliah, saudara tahu karena saya tidak punya uang, saya tidur di luar. Dua hal kenapa saya tidur di luar. Pertama, karena saya mabuk naik kapal. Kedua, karena memang saya tidak dapat kamar, jadi saya tidur di lorong di luar. Ketiga, supaya tidak kepanasan angin langsung dari luar. Jadi ketika orang tidur di kelas dengan AC, saya tidur dengan alam luar biasa. Ya. Lalu ketika kemarin saya naik, saya dikasih kelas 2, saya cari VIP tidak dapat. Saya dapat kelas 2.
Waktu saya tidur itu, saya mulai renung kembali. Ketika saya jalan di lorong-lorong, ada anak mahasiswa yang mau kuliah ke Kupang dari Sumba, dari ND, tidur di jalan. Seperti Tuhan diingatkan saya lagi begini. Lihat, kalau bukan aku, kamu ada di antara mereka yang tidur di sepanjang jalan itu. Hanya karena aku, kamu hari ini berada di kelas 2. Saya mulai berpikir, oh betul ya Tuhan. Kalau kita hanya fokus pada hal kecil dalam diri kita dan tidak membawa hidup kita pada tangan Tuhan, Anda akan tetap jadi orang kecil yang tidak akan pernah bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saya selalu punya prinsip begini. Sekecil apapun saudara dan saya, di tangan Tuhan masih ada potensi kesempatan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Belajar dari orang-orang hebat. Katanya, Cristiano Ronaldo dan Messi, katanya di tangan dia bola itu menjadi sesuatu yang berharga, jadi sesuatu yang mengelahirkan uang dan ketenaran. Kaki kita di tangan kita ini pakai tendang, kasih menangis kita pun ada saja. Ambil bola, pas ada lewat, tak menangis di sana. Kita hanya bisa begitu. Tapi di tangan Messi, dia bermimpi, ini bola di tangan saya, di kaki saya, harus membuat saya jadi terkenal. Manusia saja yakin di tangan dia harus jadi orang luar biasa. Itu di tangan manusia. Pebasket, siapa namanya? Adam Jordan ke siapa itu? Pebasket terkenal Michael Jordan. Michael Jordan di tangan dia basket itu bikin dia jadi orang hebat. Dia percaya sejak dia sentuh bola basket itu akan mengangkat dia terbang naik tinggi. Kita lain. Bola basket itu kita pakai main, itu lapangan yang tadi bagus di Alor, di Kupang, hancur. Karena dia bukan kasih masuk saja. Kalau dia sujai kelet tapal itu kok bisa dia kasih jatuh, itu lebih baik lagi. Saudara lihat, beda. Manusia tanpa visi Tuhan akan tetap menjadi orang kerdil. Saya ulangi lagi, dengar. Manusia tanpa visi Tuhan akan tetap menjadi orang kerdil. Tidak ada kata. Sekali lagi Tuhan bawa saya ke kampus. Kampus itu saya pernah, karena kuliah tidak punya uang, saya harus diumumkan nama saya. Karena tidak punya uang. Kemarin saya naik travel, duduk santai, dijemput, dibawa sampai ke satu area perumahan yang cukup elit di Malang, Araya. Kembali lagi Tuhan seperti bawa saya. Kamu itu dulu hanya tergantung bis, karena kami harus pergi pelayanan. Sudah tahu di Jawa itu bukan kayak kita ya, di sini ini paling kacau. Kita tahan mobil sudah berhenti, kita masih pelan-pelan. Kadang-kadang pesan Grab sudah di depan, kita masih melipat ke pakaian. Di Jawa tidak bisa waktu itu. Jadi kalau bis datang, Anda kejar dia. Dia tidak akan berhenti tunggu Anda naik, atur kaki kanan, baru kaki kiri. Tidak. Dia sekali Anda taruh langsung bisnya jalan. Waktu turun pun demikian. Dia masih jalan, dia baru mau berhenti, dia baru pelan, Anda sudah taruh kaki. Karena setelah itu dia sudah jalan terus. Jadi Anda jam parah bilang, "Woi, saya belum turun, lu sudah jalan terus." Tidak bisa, turun dia sudah jalan. Tetapi hari itu saya dikasih satu kamar mewah di kampus saya. Sekali lagi saya pikir-pikir, Tuhan, puluhan tahun lalu saya jadi mahasiswa yang tidak punya apa-apa. Saya bersaksi ini supaya menantang kita. Jangan hidup dengan apa yang engkau alami hari ini. Mari kita rubah bersama Tuhan. Ada amin. Jadi singkat cerita saudara, saya renung itu dan saya bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan, saya tetap orang kerdil yang bukan siapa-siapa. Makanya malam itu dengan anak saya bilang, "Bapak, ketemu beli makan kah? Untuk siapa?" Saya sudah bisa tahu.
Untuk anak-anak mahasiswa yang saya tahu mereka sulit untuk punya berkat, saya bilang kumpul mereka. Ada berapa orang? 7. Oh, kalau belum 10 kumpul. Saudara tahu puluhan tahun yang lalu tidak ada orang yang ajak saya makan, saudara. Saya duduk sama makan sama mereka, lalu saya melihat wajah ceria mereka. Sebenarnya saya mau sampaikan kepada mereka, kalau kalian tidak mengandalkan Tuhan, kalian tetap menjadi orang kerdil dan tetap kecil. Tapi dengan Tuhan, kita punya kesempatan mau lihat sesuatu yang besar di depan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudara, di tangan siapa saudara hari ini? Tangan Tuhan atau tangan dirimu? Kalau tangan dirimu, selalu akan engkau lihat seperti itu. Allah memakai mereka yang bukan sekadar mereka yang mampu, tapi Allah pakai mereka yang mau. Tadi saya bilang, saya tidak akan baca bahasa Inggris. Ada yang mau baca untuk saya? Tapi intinya dia mengatakan Tuhan senang memajukan orang-orang yang rendah hati. Bukan rendah diri ya. Saudara perhatikan. Tuhan senang memajukan orang-orang yang rendah hati. Bukan rendah diri. Tuhan marah dengan rendah diri. Tapi Tuhan suka dengan rendah hati. Saudara lihat ini Bapak. Bagi Gideon itu dia bukan rendah hati, dia rendah diri. Saya dari orang kecil, saya kasih tahu saudara, rendah diri itu dosa. Rendah hati itu adalah kebenaran. Loh, apa bedanya rendah diri dan rendah hati? Rendah hati itu kita menyadari kita tidak bisa, kita andalkan Tuhan, itu rendah hati. Kita memposisikan bahwa saya tidak berdaya tanpa Tuhan, itu rendah hati. Tapi rendah diri itu selalu melihat pada hal-hal kecil yang merupakan khusus berhubungan lebih banyak kepada hal fisik kita. Saya tidak ganteng, saya tidak cantik, saya tidak pintar, saya tidak hebat. Nah, kalau begini terus, kita akan menjadi orang yang hancur perlahan-lahan. Tapi saya lanjutkan dulu pada poin kedua. Berbicara tentang Roh Tuhan, kenapa kita memerlukan Roh Kudus dalam sepanjang minggu ini? Karena itu yang kedua, kalau Anda mau lihat potensi besar di tengah-tengah rasa kecilnya saudara, saudara harus tahu ini. Izinkan Roh Allah bekerja dalam diri saudara. Jadi pertama, jangan anggap remeh siapa Anda. Karena Petrus pernah merasa dia seorang nelayan, betul ya? Gideon merasa dia orang kecil. Musa pernah berkata, saya tidak pandai bicara. Tapi akhirnya orang-orang itu jadi luar biasa di tangan Tuhan. Berarti tidak ada alasan untuk mengatakan saya bukan siapa-siapa. Yang Anda harus lakukan adalah lihat dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan ingin menjadikan engkau luar biasa. Tapi yang kedua, bukan hanya izinkan atau tadi jangan meremehkan diri saudara. Nah, itu sebabnya saudara, saya lupa kasih ingat saudara yang paling penting, poin pertama tadi. Mau dengar ya, jangan bikin sembarang dirimu. Karena Tuhan tidak pernah melihat saudara sebagai orang yang tadi saya bilang biasa-biasa. Kalau saudara melihat saudara ini orang biasa, maka saudara tidak akan hargai hidup saudara. Waktu saudara tidak menghargai hidup saudara, itu sebabnya ada banyak orang yang jalani hidup ini, ya terserah mau jadi apa. Akhirnya yang dia bikin juga yang biasa-biasa. Tapi kalau Anda percaya bahwa Anda akan jadi orang luar biasa, persiapkan dirimu dengan baik. Yang kedua, izinkan Roh Allah kerja. Yang namanya manusia kerja, itu ada titik batasnya. Saya ulangi lagi. Yang mana usaha manusia, kerja keras manusia untuk menjadikan dia sesuatu yang luar biasa tadi, punya titik batas, punya titik maksimal dan minimal. Tapi bagi Allah dia bisa lompat dari titik minimal menjadi maksimal, dari titik maksimal menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi. Anda mengerti ya maksud bahasa saya? Kalau tadi saya bilang saya hanya, maaf, waktu bapak saya bangkrut, saya hanya penjual kelapa di pasar. Kalau saya hanya lihat sebagai batas itu, maka saya tidak pernah kuliah di Jawa, apalagi bermimpi untuk bisa keliling negara. Tapi karena saya mengizinkan Roh Tuhan, Roh Allah yang besar kerja, maka dia menghancurkan batas tadi, batas titik. Saya pikir saya sekolah mungkin SMA, sudah bagus lah. Itu sudah bagus. Saya punya doa waktu itu aja, saat Tuhan saya izinkan saya habis SMA.
Karena saya tahu waktu saya mau minta uang sekolah, waktu saya punya uang sekolah, saya masih ingat persis 7.500. Tahun 89 sampai 91, 7.500 itu mahal. Jadi karena saya kasihan mama saya bilang, Tuhan kasih dia berkat. Sampai saya SMA saya sudah baik, saya sudah senang. Di hari ini saya bisa menyelesaikan S1. Kemarin ketika saya duduk makan dengan sponsor saya, dia bilang, Pak Gembala mau, saya mau biaya S2. Saya masih pikir karena saya sudah umur, ada banyak pelayanan, saya lebih suka lihat anak-anak. Tapi saya bilang nanti saya doa dulu. Tapi kalau betul Tuhan kasih ini, wah ini luar biasa. Itu yang saya bilang, kalau saya pikir dengan otak, saya sudah selesai hanya di SMA saja. Tapi karena saya selalu lihat, biarkan Tuhan yang kerja. Saya tidak pernah minta orang ini biaya saya. Saudara tahu bahwa saya kuliah menyelesaikan diploma sampai S1, itu orang tawarkan diri saya biaya. Jadi waktu saya ditawarkan, saya bilang, Tuhan memang benar kalau Tuhan yang kerja, tidak ada batasnya. Saudara lihat ini baik-baik. Saat Roh Allah menguasai hidupmu, dia akan membuat orang biasa. Tadi saya bilang jadi apa? Luar biasa. Coba lihat ayat ini. Lihat ini ayat ini, lihat ini. Pada waktu itu Roh Tuhan, perhatikan, kata ini, menguasai Gideon. Ketika Roh Tuhan belum menguasai dia, Gideon hanya melihat dia orang kecil, orang hina, orang yang tidak layak. Makanya kita undang dalam ibadah pencurahan Roh Kudus itu, karena kami punya kerinduan adalah Tuhan bikin sesuatu yang lebih dari apa yang Anda pikir hari ini, yang apa yang Anda lihat siapa Anda hari ini. Kalau itu hanya di titik ini, maka Tuhan mau bilang, kasih kesempatan aku kerja, maka engkau bukan ada di titik ini, engkau bisa lompat dari titik ini jauh ke sana. Itu yang Tuhan mau kasih ilangan sama Gideon. Ditiuplah sangkakala dan orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Sebulon dan Naftali. Dan orang-orang ini, kata Alkitab, maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Tadi kan dia tidak percaya diri. Kalau saya mau suruh orang, kira-kira orang dengar tidak. Tapi ketika Roh Allah dikasih menguasai dia, dia suruh apapun dilakukan. Saudara, ini cerita biasa ya bagi saudara-saudara yang punya. Tapi bagi saya yang dulu tidak punya, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi waktu pesta hari terakhir, anak saya Cynthia harus pulang ke kampus. Mobil yang kasih kami itu pakai itu Fortuner yang terbaru ya. Jadi waktu saya naik itu saya bilang, Tuhan ini baik ya. Ini Alkitab orang bilang apa? Tidak punya tapi dikasih roh menikmati. Punya saya itu bukan Fortuner, Fortune yang sudah mau hancur. Jadi waktu itu saya bingung kan, anak saya bilang mau pulang, bisa saya kasih Grab karena semalam saya bilang dia harus kembali ke penginapan ambil pakaian. Lalu saya WA sopirnya, karena sopirnya cukup dekat. Saya bilang, bolehkah antar anak saya ke kampus? Dia sendiri saudara. Tapi karena perasaan orang Kupang ya, lalu saya tulis begini, tapi tidak apa-apa kalau tidak mau. Inilah orang-orang. Saya pengennya mau, tapi supaya ini saya lanjutkan. Tapi kalau tidak mau tidak apa-apa, nanti saya pesan Grab. Kau pendeta yang suruh. Dia bilang tidak apa-apa Pak, saya jemput sekarang. Wah, anak saya naik mobil pergi. Maksud saya begini, saudara. Coba bayangkan dulu saya bukan siapa-siapa, bukan pendeta. Berani tidak? Tolong antar anak saya. Sopir bilang, lu gila terbatas. Allah memang tidak terbatas, tapi lu pun gila, kayaknya sudah lebih melampaui batas. Mengerti ya? Saya pikir begini, dulu saya jangankan suruh orang, suruh teman saja, lu siapa? Lu suruh siapa? Tapi ketika saya WA dia, siapa? Bunyikan mobil antar saya. Pak, saya mau ke kampus, boleh saya diantar? Oh Pak, jam berapa Pak? Makanan sudah diantar. Saya cerita ini bukan begini, saudara jangan salah berpikir bahwa kita sedang bicara hal jasmani. Tidak, maksud saya sedang kesaksian begini. Ketika Tuhan kerja, maka Tuhan bisa kerja lebih dahsyat. Nah, saya bersaksi. Waktu saya diundang pertama kali untuk pergi ke pernikahan ini, saya
Jujur, saya bingung, saya pergi nanti pulang bagaimana, mulai pikir. Saudara dengar kesaksian ini menarik sekali. Jadi waktu saya mau berangkat, ada berkat sedikit, saya beli tiket. Tak gitu. Saya bilang sama istri saya, tidak tahu kembali bagaimana. Tapi saya yakin dengan ketulusan saya pesan saja. Saudara tahu, baru saja saya sampai Surabaya, WA saya bunyi, plak, 5 juta masuk. Ini uang untuk kamu. Saya pikir-pikir. Itu saya bilang, kalau saya hanya pikir dengan otak, pergi tidak tahu pulang bagaimana. Nah, yang lebih menarik, saya ketemu orang di bandara. Saya kenal orang itu. Tapi saya tidak mau tegur dia. Karena 1-2 alasan saya tidak mau tegur dia. Tapi dia lihat saya dari jauh. Dia lihat saya dari jauh, saya lihat istrinya lihat. Saya biasa. Anak saya lihat biasa. Saya menghindar, permisi saya mau ke kamar mandi, saya menghindar anak. Pokoknya saya tidak mau ketemu mereka. Dan saya juga tidak pikir macam-macam. Tiba-tiba bapaknya lihat saya. Lalu dia datang berjumpa saya. Saya pikir mau bikin apa nih? Dia angkat tangan, saya menuju saya. Lalu dia jabat tangan. Ketika dia jabat tangan, saya rasa ada empuk-empuk sedikit. Buka, saya kasih usia saya 1 juta. Pas mau jalan lagi, ada lagi. Saya bilang, Tuhan, ini yang saya bilang, kalau saudara membatasi cara kerja Tuhan hanya karena pola pikirmu, saudara akan ada di situ saja. Mulai satu persatu berkat Tuhan datang, berkat Tuhan datang. Sampai-sampai saya bilang sama anak saya, lu cari bis yang ke bis yang ke Bandung sekaligus ke Sukabumi, karena saya pernah rasa naik bis yang kepanasan luar biasa, duduk keringat luar biasa. Saya bilang sama anak saya, lu pesan bis yang paling bagus, yang lu bisa kasih lurus kaki. Karena saya tidak mengerti, yang bisa lu kasih lurus kaki, yang di dalamnya sudah siap dilayani makan minum semua, pokoknya lu aman. Bapak ini di Palga sekian, pesan. Lalu dia berangkat, saya tenang. Kenapa? Kembali pada ayat ini, dia bilang begini, kalau roh Tuhan kuasai, yang tadi terbatas jadi tidak terbatas, yang tadi tidak mampu jadi mampu. Saya kasih ingat ya, kalian yang masih muda-muda ini, kalau pola pikirmu hanya pada keluarga, bapak saya ini kan lahir dari orang-orang biasa. Kalau pola pikirmu hanya pada dirimu dan tidak mengizinkan Tuhan kerja, semuanya pasti terbatas. Tapi kalau kamu bekerja dengan cara roh Allah bekerja, Tuhan kerja di luar batas, garis batas saudara. Amin. Sebenarnya banyak cerita perjalanan saya, banyak sekali Tuhan memberkati saya dalam perjalanan kali ini. Tapi saya mau kasih ingat bahwa poin kedua, jangan batasi roh Allah kerja dalam diri saudara. Amin. Kalau Tuhan sentuh hatimu, lebih baik buka hati. Kalau tidak, engkau akan ada di titik posisimu hari ini. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara, jangan pernah andalkan diri kita, tapi belajar andalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah andalkan diri, tapi apa? Belajar andalkan Tuhan. Belajar andalkan Tuhan. Nah, saya mau tutup ayat 16. Saya sengaja lompat-lompat, mundur, maju, mundur. Ini saudara lihat ini. Saudara lihat ini terakhir. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dimulai dengan cerita yang menyedihkan. Saya siapa? Gideon berkata, saya siapa? Tidak ada rasa percaya diri. Tapi ketika roh Tuhan menguasainya, dia mengandalkan Tuhan. Kalimat ini berubah seolah-olah kalau itu sebuah film. Ini cerita di mana ada orang susah, ada orang keril, ada orang yang merasa dia bukan siapa-siapa. Ceritanya diawali dengan itu, penuh kerikil, duri yang membuat dia harus menangis dalam penderitaan. Tapi di dalam puncak itu seolah-olah dia menjadi seorang pangeran yang luar biasa. Nah, demikian saudara lihat ini. Akhirnya dia bisa kasih kalah orang. Kalau saudara lihat, baca ayat ini secara lengkap, antara pasukan dia dengan pasukan Midian itu jauh sekali.
Antara di kemampuan dia dengan kemampuan orang Midian jauh. Tapi Tuhan bisa buat sesuatu atas orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kemarin saya jujur ya, saya berdoa sudah lama anak saya karena harus bayar biaya kuliah 7,3 setiap bulan. Saya cerita ini bukan supaya saudara belas kasihan, no. Anda salah kalau saya cerita ini untuk Anda berbelas kasihan, tidak. Saya cerita ini adalah kesaksian pribadi saya. Sejak dia masuk pertama, jujur secara manusia saya rasa saya tidak mampu. 7,3 bukan perkara gampang untuk saya. 7,3. Jadi perjalanan saya kemarin itu bukan sekedar saya mau jalan-jalan, tapi saya bilang, Tuhan, ini anak saya harus bayar. Lalu tiba-tiba saya dapat WA dari seorang hamba Tuhan. Kamu bisa dapat bantuan. Oh, caranya bikin proposal. Sebenarnya hati saya terganggu dengan kata proposal. Saya terganggu. Tapi karena dia paksa, dia bilang, bikinlah Pak Pendeta, karena ini khusus untuk anak hamba Tuhan. Apalagi yang sekolah teologi. Saya buat, saya pakai AI, saya coba buat teks, selesai. Tapi hati saya tidak damai sejahtera, saudara. Saya buat di Kupang tidak jadi, saya pergi ke Malang. Lalu saya ajak Cynthia, kita buat sama-sama ya, supaya dia punya surat diperlengkapi semua. Tapi habis buat juga saya tidak sejahtera. Saya bilang sama anak saya, saya coba konfirmasi ke dia, bagaimana menurut kamu kalau kita tulis ke mereka, mereka mau bantu untuk semester 7-nya, kan lumayan. Waktu saya omong sama dia, lalu dia bilang begini sama saya, Bapak, bisa? Kalau Bapak dapat bantuan juga sama. Saya bilang, kenapa sama? Karena begini Bapak, karena saya tidak mau anak saya kerja di kampus, saya mau dia fokus ke kuliah, jadi saya tidak mau ganggu dia. Saya bilang, kalau begitu bagaimana solusinya? Dia bilang, Bapak, kalau dapat sponsor dari luar, tetap sama. Kita akan dilaporkan sebagai dapat bantuan dan saya tetap kerja. Jadi kalau gitu sama saja. Tapi nanti saya coba telepon, nanti kalau umpama betul-betul dikasih, saya telepon kan. Oh, ini anak saya yang cari. Jadi jangan dikasih kerja, karena ini saya yang cari kasih, bukan kampus yang cari. Lalu dia mengatakan ada pengalaman kawannya begitu, tetap sekolah suruh kerja. Oh, kalau begitu saya anggap ini bukan jalan Tuhan. Tapi saya kasih tahu saudara, yang pasti ada berkat untuk dia sebenarnya. Saya hanya mau coba uji apakah Tuhan mau. Nah, kembali saya mau bilang sama saudara. Saya bilang di sini, kalau saya andalkan saya otak, sudah lama saya kalau bukan stres, gila, mati. Tapi hari ini saya belum pernah mengemis ke tangan siapapun. Anda bisa cek di keluarga saya, Anda bisa cek siapapun. Saya belum pernah mengemis siapapun, 1 rupiah pun anak saya sekolah di Jawa, 1.000 rupiah pun. Bahkan sponsor saya sebenarnya saya bisa bisik dia, tolong bantu anak saya. Jadi orang sudah minta saya tolong cari sponsor, saya cari kasih mereka dapat. Anak saya tidak. Seolah-olah Tuhan mau bilang sama saya, berhenti berharap manusia. Jadi saya kasih ingat saya pun anak-anak, kalian harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena Bapak dan Mama ini hanya satu, melayani Tuhan. Jadi kalau semua tercukupi, hanya satu kata, kami belajar mengandalkan Tuhan 100%. Jadi kalau ada di situ saudara, Bapak Mama yang duduk lalu bilang, Bapak kami ini berat mau ke sekolah, saya kasih tahu saudara, karena mungkin pola pikirmu yang harus berubah. Saya benar-benar mengandalkan lutut saya. Setiap kali mau dekat semester seperti biasanya saya ambil puasa 1 minggu. Sebelum saya jalan kemarin saya ambil puasa 5 hari. Saya selalu berlutut minta belas kasihan Tuhan. Karena setiap kali saya taruh harapan pada manusia, biasanya kecewa. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena Alkitab berkata dari bahasa Ibrani yang berarti aku besertamu secara pribadi, artinya begini, terus intim. Tuhan ingin intim, dekat dengan saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan suka dekat dengan saudara.
Sampai kemarin saya tidur, saya bilang sama istri saya, begini, Mama, sayang kalau ini uang saya bayar langsung 7.300.000. Emas ini lagi naik. Nah, saya cerita sama istri saya. Istri saya bilang, kenapa su pulang buru-buru, bisa pelayanan lagi? Saya bilang, tidak, saya ini kan orang tua, saya perhitungkan. Kalau saya lama di Jawa, lihat sana, mau makan sana, makan minum, makanya saya tidak perhitungkan anak sekolah. Jadi saya bilang, saya pulang, supaya uang 7,3 ini, biasanya saya langsung bayar. Saya bilang, saya mau beli emas saja. Supaya kalau Tuhan tolong saya, emas ini saya simpan lagi. Untuk invest dalam pengertian, nanti kalau dia sudah kita bisa pakai. Ajak anak-anak semua naik pesawat pakai emas ini, kalau dia naik lagi kan lumayan. Lalu saya bilang, setuju Bapak, memang otakmu pintar. Dan saya memang pintar. Maksud saya begini saudara, saya pergi pas pulang lebih dari cukup. Anda tahu, sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang saya WA untuk bilang tolong kok bantu saya. Tapi Tuhan tahu. Jadi semester ini sebenarnya sudah ada berkat. Tapi saya bilang kita beli emas supaya nanti kan lumayan. Karena nanti Agustus awal baru bayar. Pas Agustus umpama saya beli emas misalnya 7 juta misalnya, ya, atau 7,3 harga. Siapa tahu pas Agustus dia sudah naik 8. Kan 750 bisa pakai naik kapal Kartika lagi. Mengerti maksud saya? Sudah mengerti juga? Sudah, kita tutup dalam doa. Tapi maksud saya akan tutup dengan ayat ini. Saudara, ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Beginilah firman Tuhan, berbeda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Waktu tadi saya ditawarkan ambil S2, saya namanya orang tua, saya bilang sama suami saya, kasih anak saya saja. Itu saya bilang, kalau andalkan manusia, kita tutup. Kalau dia bilang sama saya begini, saya tidak akan biaya anak-anak muda, karena saya mau didik mereka. Ya mungkin karena dia sudah lihat saya dulu tidak punya uang, akhirnya dia biayai. Dia bilang, tidak, kalau untuk anakmu saya tidak kasih. Tapi kalau kamu mau lanjutkan, saya kasih. Oh, berarti Tuhan mau saya bukan andalkan dia. Mengerti? Itu sebenarnya saya omong saja. Yang menarik lebih lucu lagi, ada satu yang tadi pengusaha tadi yang dia pun kamar 4,5 miliar, dia punya beberapa perusahaan. Hati saya mulai tak garu-garu, orang gue bilang, omong sudah. Tapi saya memilih ayat ini, tidak sama sekali. Saya tidak bicara dia tentang uang 1 sen pun. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang pelihara hidup saya dan saudara. Saya mau tutup ini dengan pesan ini, saudara. Dengar baik-baik, saudara ini. Saudara-saudara dengar ini, pernyataan saya ini. Ini. Jangan andalkan pengalaman. Seorang bernama Charles Spurgeon, dia mengatakan, jangan andalkan pengalaman, kekuatan pribadi atau jumlah orang. Seperti Gideon, kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Selama kita andalkan kekuatan kita, kita pasti gagal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita bangkit berdiri saja, kita bangkit berdiri. Jangan kemana-mana, next saja ke lagu selanjutnya di slide selanjutnya sekarang.